Oknum polisi tembak siswa SMK di Semarang menjalani sidang etik dan tadi hasilnya adalah ia dipecat dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun kasusnya sudah bergulir kurang lebih 2 minggu. Lalu apa yang membuat kasus ini berjalan lambat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat kepolisian dari ISS, Bambang Rukminto. Selamat malam Pak Bambang. Malam, Yazir. Pak Bambang, tadi sama-sama kita dengarkan juga keputusan dari sidang etik ini dipecat dan ditetapkan sebagai tersangka. Ini berarti memang sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan hukum? Ya, kalau mengikuti peraturan Kapolri terkait dengan kode etik dan sidang kode etik, yakni Perkap 7 tahun 2022, ini memang seharusnya sudah dilakukan sejak awal gitu. Seseorang yang melakukan pelanggaran SOP, apalagi ini sudah mengakibatkan korban meninggal dunia, ya harusnya segera dilakukan sidang kode etik. Pemberian sanksi berat bagi mereka yang melakukan pidana itu wajib dilakukan gitu. Makanya PTDH untuk pelaku ini sudah sewajarnya. Tetapi itu saja tentu tidak cukup karena rentetan peristiwa kan bukan hanya sekedar personel kepolisian melakukan penembakan yang mengakibatkan korban jiwa, tetapi juga ada upaya untuk mengaburkan peristiwa. Karena di awal kita menyaksikan bagaimana pernyataan dari Kapolrestabes yang ternyata juga berbeda dengan pernyataan Kabid Propam Polda Jawa Tengah. Upaya untuk mengaburkan peristiwa, itu artinya Anda menilai bahwa kasus ini, sidang kode etik ini tidak hanya terlepas, tidak hanya sampai di AIPD RZ saja, namun ada pihak lain yang juga harus diperiksa, begitu? Ya, harusnya demikian. Apalagi kalau mengikuti peraturan Kapolri 2 tahun 2022 juga tentang pengawasan melekat, 2 tingkat di atas pelaku itu seharusnya sudah diberi sanksi, dicopot dari jabatannya, kemudian juga diproses kode etik. Tapi faktanya kan sampai sekian lama hal itu tidak dilakukan. Gitu. Itu kan yang sangat disesalkan dari kepolisian kita seperti itu. Ada desakan dari kuasa hukum korban yang meminta agar Kapolrestabes Semarang ini juga dipecat. Tanggapan Anda? Ya, makanya tadi sudah saya sampaikan, ini kalau terkait dengan Perkap 2 tahun 2022 tentang pengawasan melekat, atasan 2 tingkat ke atas ini harusnya juga segera diperiksa, kemudian kalau ditemukan bukti-bukti yang cukup menyangkut upaya mengaburkan masalah, mengaburkan peristiwa, ada upaya obstruction of justice, ini segera dicopot seperti itu. Dan sidang kode etik ini harus segera digelar bagi mereka yang terlibat seperti itu. Karena kalau tidak, lagi-lagi ini akan menjatuhkan citra kepolisian dan menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian seperti itu. Oke, dengan kata lain, sidang etik pengusutan kasus ini tidak hanya Anda mendorong tidak hanya berhenti di AIPD RZ saja ya, Pak Rukminto ya? Ya, kalau Kapolri konsisten dengan peraturan yang ditandatanganinya sendiri seperti itu. Kemudian terkait dengan penggunaan senjata, ini menurut Anda apa yang perlu dievaluasi? Banyak hal ya. Selama ini selain seseorang personil yang diberikan hak menggunakan senjata itu ada banyak kriteria dan banyak SOP. Misalnya terkait dengan siapa yang diberikan izin ini harus memiliki sehat jasmani, sehat mental, dan kemudian juga mengikuti tes-tes psikologi dan yang penting lagi izin dari atasan. Kalau kita melihat peristiwa ini juga harus dilakukan penyelidikan terkait dengan pengawasan penggunaan senjata api. Siapa yang memberikan izin personil tersebut membawa senjata api? Karena sesuai dengan peraturan bahwa senjata api itu melekat pada tugas dan fungsi, bukan melekat pada personil. Makanya dalam hal ini, dalam rangka apa personil tersebut membawa senjata api kemana-mana, seperti itu. Makanya ini harus ada pemeriksaan terkait penggunaan senjata api itu, dan juga memeriksa izin senjata api itu pada personil tersebut. Baik, tadi Anda menyebutkan bahwa penyidikan kasus ini apalagi terkait dengan
sidang kode etik begitu, tidak hanya berhenti di Aibda RZ saja. Nah, prosedur selanjutnya yang diambil oleh ataupun langkah selanjutnya harusnya menurut Anda diambil oleh pihak kepolisian itu seperti apa? Satu yang harus segera dilakukan yaitu segera menonaktifkan mereka yang terlibat dalam hal ini karena sudah menjadi konsumsi masyarakat terkait pernyataan, terus ada upaya mengaburkan. Ini ya Kapolres segera dinonaktifkan lebih dulu sambil sidang kode etik harus digelar sesegera mungkin oleh Propam maupun Irwasum. Seperti itu. Baik, pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto, terima kasih atas persepsinya dan tanggapannya terkait dengan kasus ini di Kompas Malam.